Setelah menyentuh tanah, cairan biru itu mengalir dari meteorit, lalu mengalir ke batu, dan keluar dari pipa mata air pegunungan. Saat itu, Sukhun sedang meminum air itu. Dia meminum cairan misterius itu. Keanehan dimulai. Awalnya, dia merasa agak konyol. Tidak ada yang aneh dengan tubuhnya. Sepulang bekerja, perutnya masih terasa tidak nyaman. Pada malam hari, dia meminum alkohol di suatu toko. Baru saja dia minum, tiba-tiba perutnya sangat sakit. Telapak tangannya mengerang. Gelas di depannya menjadi remuk. Puntung rokok di bawah kakinya juga melayang di udara. Sukhun mengerang. Lalu, dia membuang angin. Sakit perutnya hilang. Pegawai toko yang mendengar suara itu berlari keluar. Di luar terlihat sangat berantakan. Pegawai pikir Sukhun mabuk, lalu memintanya untuk pulang. Sukhun pulang dengan kondisi setengah sadar. Saat itu, dia ingin merokok. Dia meraih pemantiknya. Tiba-tiba pemantik itu terbang ke tangannya. Sukhun terdiam. Apa yang salah? Sementara itu, dia mendapat telepon dari putrinya, bernama Rumi. Rumi mengatakan bahwa ibunya meninggal. Sukhun meninggalkan rokoknya dan bergegas ke pemakaman. Keduanya terlihat tidak akur. Mereka duduk sendiri-sendiri, terlihat sangat sibuk. Ternyata, Sukhun pergi dari rumah, meninggalkan istri dan anaknya. Rumi dibesarkan oleh ibunya. Saat ini, Rumi sudah dewasa. Ini pertemuan pertama dengan ayahnya. Sukhun bertanya tentang kematian istrinya, Junghee. Tiba-tiba sekelompok orang membuat keributan. Terlihat pria itu tersenyum licik. Mereka dari perusahaan konstruksi bernama Tangshan. Merekalah yang membunuh ibu Rumi. Ceritanya, Rumi dan ibunya memiliki kedai ayam goreng. Namun, lokasi kedai itu akan digusur karena akan dibangun tempat wisata. Mereka tidak mendapat kompensasi yang wajar. Jadi, mereka menolak. Akibatnya, grup Tangshan menyewa orang untuk merusak toko. Mereka memaksa Rumi pergi. Sementara itu, Junghee marah. Dia menyetir di tengah keramaian, tapi tidak sengaja menabrak tiang. Mereka menarik paksa Junghee keluar dari mobil. Namun, mereka justru melempar Junghee dan membunuhnya. Sekarang orang-orang dari grup Tangshan meminta Rumi berhenti dan bersikap tenang. Tentu saja tidak mungkin. Dengan marah, Rumi membuang uang itu ke wajah Mir. Pergi. Rumi sangat marah. Cheo Min berdiri di depannya. Ia tidak berani mengatakan apapun. Ayahnya adalah orang yang lembut, tetapi putrinya pemarah. Sukhun membiarkan Rumi sendiri. Dalam perjalanan pulang, Sukhun merasa sedih. Dia memikirkan penghinaan oleh Cheo Min tadi. Sukhun sangat kesal. Lalu, dia melambaikan tangan. Dan dia baru ingat, apakah dia memiliki kekuatan super di tubuhnya? Sukhun bergegas pulang, menempatkan korek api di tanah. Dia menguji kekuatannya. Pemantik itu mengenai dahinya. Lalu dia mengulurkan tangannya. Pemantik itu dapat ditangkap oleh tangannya. Dia pun berpikir lagi. Dia akan mencobanya ke botol minuman. Botol dan kaleng itu ikut melayang. Sukhun berteriak. Dia memiliki ide yang berani. Idenya bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi datang ke sebuah klub malam untuk mencari pekerjaan. Sukhun mengatakan punya kekuatan unik. Sukhun membuktikannya. Asbak itu terangkat dengan mudah. Bos itu terlihat heran. Bagaimana bisa terjadi? Dia menanyakan cara melakukan itu. Sukhun menjawab bahwa ini hanya trik sulap dengan prinsip khusus dan rahasia. Akhirnya, Sukhun diterima bekerja sebagai pesulap di klub malam. Dia mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya sebagai satpam. Benarkan bahwa kekuatannya luar biasa? Dia menggunakan dasi untuk bermain dengan kemampuannya. Setelah mendapat pekerjaan, Sukhun menemui Rumi. Kelompok pemilik kedai di daerah ini menghadapi penggusuran karena tim konstruksi tidak memberi kompensasi. Rumi mengumpulkan orang-orang di kelompok ini untuk melawan mereka. Sukhun sedikit cemas saat mendengarnya. Dia membawa putrinya ke samping dan mengajak Rumi untuk membuka lembaran baru bersama ayahnya. Tapi Rumi menolak. Bagi Rumi, tempat ini penuh kenangan bersama ibunya. Bagaimana bisa Rumi pergi? Keduanya bertengkar. Rumi lebih marah karena Sukhun sudah meninggalkannya. Rumi menangis. Setelah memarahi Sukhun, Rumi pergi. Sukhun merasa putus asa. Tiba-tiba, dia melihat Cheo Min bersama anak buahnya. Mereka menuju ke daerah Rumi di Sunyang. Sukhun kembali ke tempat Rumi. Sampai di sana, mereka sudah membuat keributan. Seorang pria menjambak rambut Rumi, melakukan hal brutal terhadapnya. Sukhun ingin menyelamatkan putrinya, tapi dihentikan oleh 3 orang. Sukhun pun marah. Dia melempar dari ketinggian. Ternyata, Sukhun belum sepenuhnya menguasai kekuatan super karena sering lepas kendali. Tapi Sukhun tidak memiliki waktu untuk berlatih. Dia menabrak sebuah atap, lalu datang ke TKP. Dia melihat seorang pria berpegangan pada pagar besi, hampir terjatuh dari ketinggian. Di persimpangan, terlihat siluet Sukhun menyelamatkan pria tadi. Sukhun menyelamatkannya tepat waktu. Dia bertanya keberadaan Rumi. Pria itu menjawab Rumi ada di atas gedung. Sukhun terbang seperti anak panah. Kemampuannya di luar kendali lagi. Dia jatuh ke lantai. Dia melihat musuh berdiri di gedung. Sukhun tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Dia melumpuhkan beberapa orang, tapi musuh terlalu banyak. Mereka menyemprotkan alat pemadam api. Sukhun tidak bisa melihat apapun. Sukhun dipukul dengan tongkat besi. Lalu semua musuh menimpa tubuhnya. Sukhun mencoba mengendalikannya. Mereka semua terbang, begitu juga Sukhun. Dia menghancurkan para musuh. Ia mengibaskan kedua tangan dan membuat dua orang terpental. Di bawah murka Sukhun, musuh tidak bisa menahannya. Hanya tersisa satu yang sudah gemetaran di sana. Sukhun tidak mempermalukannya, tapi dia terbang keluar jendela. Ia langsung ke atas gedung. Saat sampai di atas gedung, kekuatannya sudah berhasil melumpuhkan para musuh. Sukhun menyuruh penduduk untuk lari. Dia akan mengurus polisi khusus lainnya. Sangat jelas, pasukan khusus polisi ini terlalu mudah untuk diatasi Sukhun. Dia membuat lompatan dan bersembunyi di dalam asap. Mereka tidak menyadari keberadaan Sukhun dan semua jatuh, tapi tidak bisa menangkap jejak Sukhun. Sukhun membunuh dua polisi khusus terakhir. Asapnya tebal. Sementara itu, Sukhun melihat Rumi. Dia ada di dalam kontainer. Kontainer diangkat untuk muatan barang. Kotak itu tidak seimbang. Sukhun menggunakan kekuatan pikiran untuk memindahkan kontainer ke atap gedung. Di menit terakhir, kaki Sukhun kehilangan kekuatan. Saat itu, Rumi jatuh. Sukhun segera mendatangi Rumi. Beruntung, sebelum putrinya mendarat, Sukhun berhasil menangkapnya. Ia melihat Rumi membuka matanya, lalu mengirim Rumi kembali ke atas gedung. Sukhun membuat keputusan. Dia akan mengurus semuanya. Semua polisi panik. Tidak ada yang tahu seberapa hebat Sukhun. Sukhun berhadapan dengan Cheo Min, lalu memukul pria ini. Sebagai pelajaran, Sukhun mengulurkan tangannya dan diborgol. Dia ingin menyerah. Meskipun dia bisa melawan polisi sampai akhir, tapi ini juga akan mendatangkan bahaya bagi Rumi. Dia tidak ingin putrinya memiliki trauma. Beberapa tahun kemudian, Sukhun dibebaskan dari penjara dengan lancar. Ia datang ke komunitas tahun ini. Lahan yang menjadi sengketa masih kosong dan terlihat tidak terurus. Orang yang bertanggung jawab atas konstruksi ditemukan oleh pemerintah. Ia diindikasi terjerat korupsi, sehingga belum ada persetujuan pembangunan. Dan Rumi membuka kembali toko ayam goreng. Bisnisnya ramai. Sukhun menggunakan kekuatannya untuk mengontrol gelap. Itu dilakukannya di depan orang banyak. Pertunjukan ini juga tidak selalu tentang menyelamatkan dunia, tetapi membuat orang tersenyum. Ia menjadi pesulap di klub malam untuk menghibur orang dengan kekuatan super. Seseorang berkata, peran utama sang ayah terlihat kecil. Tidak juga, dia ada di seluruh dunia, menjadi ayah yang dicintai.